Baik, admin bagaimana? Sudah bisa dimulai? Siap, Pak. Silakan, Pak. Silakan ya. Ini siswanya sudah ada berapa orang? 14 orang. Sudah bisa dimulai, 14 orang ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterima jelas. Suara saya jelas ya. Oke, baik. Jelas, Pak. Kita lanjutkan ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Pagi hari ini menjelang siang ini saya akan ambil materi ya kaitan dengan organisasi. Beberapa dosen yang saya lihat sebelumnya juga telah mengajarkan terkait ini, cuma mungkin saya lebih kepada hal-hal yang sifatnya teknis dan berbagi pengalaman gitu ya. Baik, pagi ini saya akan membahas tentang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan ini mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Pak Ibu tahu ya bahwa setiap kita ini adalah pemimpin dan semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Nah, setiap pemimpin ya, harus tahu ya, paling tidak bagaimana caranya memimpin. Konteks dalam keseluruhan apa saja yang dikerjakan bagi seorang pemimpin itu ialah kita bahas pada pertemuan kali ini ialah tentang kepemimpinan. Ya, kepemimpinan itu di sini saya gambarkan ada memberdayakan orang, inspire people, memberikan inspirasi, lead change, ya, memimpin perubahan, kemudian share vision, berbagi apa yang mau dikerjakan, dia berbagi apa yang dia ketahui. Itulah leadership. Tidak mudah Bapak Ibu, tidak semua orang kemudian bisa jadi seorang pemimpin yang baik. Ya, sudah banyak kita temui. Nah, filosofinya adalah Bapak Ibu, ya, pemimpin ini punya nilai. Nilainya apa? Ya, bukan nilainya contreng dari 1 sampai 10, 1 sampai 10, bukan. Tapi pemimpin itu punya taste, ya, punya nilai. Gitu. Apa yang bisa kemudian membedakan antara seorang pemimpin, leader, dengan orang-orang yang biasa saja. Gitu ya. Pemimpin ini ditentukan oleh hasil yang dicapai, bukan ditentukan oleh hasil yang dicapai oleh pribadinya, tetapi oleh bagaimana dia mengorganisir orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada di bawah pengawasannya, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, di situ letak masalahnya. Ketika seseorang ditempatkan di dalam sebuah organisasi, ditempatkan dalam sebuah instansi, di dalam sebuah kelompok, gitu ya, diberikan beban, diberikan tanggung jawab, diberikan amanah, gitu ya. Nah, sementara tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Padahal yang bersangkutan, yang ditunjuk ini, wah gelarnya dari ujung langit ke ujung langit yang lain. Gelar akademiknya. Begitu pula misalnya dia masih energik sekali dan sebagainya dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Tapi dia tidak bisa memahami apa sebenarnya arti daripada seorang leader itu. Beberapa waktu yang lalu pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana memberikan motivasi. Kemudian apa saja kebutuhan-kebutuhan manusia ini dalam konteks organisasi, ya. Kita perlu tahu Bapak Ibu, bagaimana sih kita kemudian
dasar-dasar yang kita ketahui pada saat perkuliahan ini, kita jadikan sebagai modal kita untuk mengelola organisasi itu. Ibu Umi mungkin pernah mengajarkan ya, terkait dengan kepemimpinan ini, saya sudah baca juga, dan mungkin kali ini saya berusaha untuk membaca dari perspektif yang lain. Ya. Saya akan memberikan ilmu Bapak Ibu, informasi Bapak Ibu, kita sharing saja kaitan dengan kepemimpinan dalam konteks yang berbeda, yang berdasarkan pengalaman saya sendiri. Oke. Kemudian leadership itu apa? Ya, kepemimpinan itu Bapak Ibu, ya, proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi kepemimpinan itu prosesnya, bukan personnya, tapi prosesnya. Kemudian bagaimana seseorang itu melakukan proses, mulai dari motivasi, mulai dari mengorganisir, mulai mengawasi, mulai dari memanajerial dan semuanya, kemudian tercapailah suatu hasil yang sesuai yang dengan yang diharapkan, maka itulah leadership. Ya. Nah, unsur kepemimpinannya ada 3, Bapak Ibu. Unsur-unsur kepemimpinan ini. Makanya tadi bahwa kepemimpinan itu bukan satu orang, ya, bukan berarti personnya, bukan, tetapi unsur kepemimpinan ada 3. Yang pertama ialah pemimpin itu sendiri, ya, seseorang yang ditunjuk diberikan amanah untuk memimpin. Oke, tugasnya apa? Dia punya kewenangan untuk memimpin. Kemudian dia punya kewenangan untuk membagi habis tugas-tugasnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua unsurnya adalah ya adanya anggota atau bawahan atau subordinat yang tugasnya membantu pimpinan tadi mencapai tujuannya. Oke ya. Kemudian yang ketiga unsurnya adalah adanya tujuan. Nah, tujuan ini tadi adanya target, adanya sesuatu yang ingin dicapai oleh pemimpin tadi, ya, tentunya diselaraskan dengan kebutuhan organisasi. Jadi 3 unsur kepemimpinan inilah yang perlu disinergikan oleh seorang leader, yang nama disebut dengan polanya ini adalah dengan leadership, ya, atau kepemimpinan. Oke ya. Kemudian ini adalah gaya-gaya kepemimpinan, ya, bukan gaya-gayaan, ya. Gaya kepemimpinan banyak nih, Bapak Ibu sudah banyak tahu. Ya. Saya pikir gaya kepemimpinan apa saja? Oh banyak Pak, begini otoriter, karismatik dan sebagainya. Tetapi mungkin saya melihatnya dari sisi yang paling simpel saja, yang mungkin sering kita temui di organisasi-organisasi di sekitar kita pada hari ini, ya. Tapi bukan berarti yang lain itu tidak ada, gitu. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu, sharing kepada Bapak Ibu, ini yang paling simpel saja. Nah, ini gaya kepemimpinan. Yang pertama, ya, ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan yang demokratik, ya, demokratis. Semuanya diberikan opsi kepada anak buahnya atau bawahannya, diberikan opsi. Kalau saya mau begini, kita ini nanti mau begini. Kira-kira menurut pendapat Bapak dan Ibu bagaimana? Nah itu, pemimpin yang demokratik itu kurang lebih itu seperti itu. Ya. Kemudian adanya paternalistic leadership. Ini organisasi atau kepemimpinan yang kebapaan. Ya. Kebapaan dalam arti bahwa ya seperti bapak kita gitu ya. Jadi dia mampu melakukan segala hal, anak-anaknya ini terima beres gitu ya. Nah, autocratic leadership. Autocratic ini otoriter. Ya. Otoriter ini ialah kalau dalam bahasa sehari-hari itu netak dewek, ngocok dewek, bagi dewek dan sebagainya. Itulah kira-kira otoriter. Dia tidak mau disalahkan. Tapi kemudian ada tidak kepemimpinan seperti ini? Ada. Banyak terjadi. Kemudian free rein leadership. Nah, free rein leadership ini apa, Bapak Ibu? Jadi free rein leadership ini kepemimpinan yang kemudian dia mendelegasikan tugasnya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi sifatnya bebas sekali, free. Jadi sifatnya bebas. Kemudian dia menilai gitu ya. Seorang leader ini menilai, oh si A ini saya anggap dia ini mampu untuk mengelola atau mengerjakan ini, maka dari itu saya tugaskan dia. Nah, gitu ya. Kemudian ada tugas lain lagi,
Dia menilai lagi, oh si B ini saya nilai mampu untuk mengerjakannya. Maka dari itu, leader ini tadi nunjuklah dia ini. Nah, jadi sifatnya tidak sesuai dengan, kadang-kadang tidak sesuai dengan tupoksi. Ya. Oke ya. Nah, ini kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Nah, inilah kepemimpinan otoriter. Ya. Kepemimpinan otoriter ini segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh pimpinan semata-mata tanpa melibatkan karyawan. Nah, ini cenderung memang berada di organisasi-organisasi tertentu Bapak Ibu ya, yang memang membutuhkan situasi ini, situasi yang cepat pengambilan keputusannya, tidak bertele-tele. Ini kurang lebih seperti ini ya. Kewenangannya mutlak terpusat pada atasan. Ya. Kemudian kebijakan dibuat oleh pimpinan tanpa adanya konsultasi. Nah, dia tidak biasa dengan adanya konsultasi itu. Dia tidak biasa bertanya karena dia menganggap mungkin orang lain itu tidak lebih baik dari dirinya. Sehingga ini keputusan terbaik menurut saya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, komunikasi itu berlangsung satu arah. Nah, ini tidak terjalin komunikasi yang baik di dalam organisasi itu, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, pengawasannya dilakukan secara ketat. Wah, luar biasa. Kalau pemimpin yang otoriter itu, Bapak Ibu ya, semuanya diawasi. Salah dikit, Anda akan disangsi dan lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian lebih banyak kritik daripada pujian. Wah, pasti ya. Kalau otoriter itu cenderung kepada hal-hal yang lebih kepada negatif. Jadi kritik itu bukan hanya kritik, kadang-kadang caci maki gitu ya. Kadang-kadang bodoh dan sebagainya. Itu kata-kata yang sering keluar kalau kita menemui pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Kemudian pimpinan ini menuntut kesetiaan dan prestasi yang sempurna. Nah, ini baik ya, betul ya. Tetapi ketika hal yang dilakukan ataupun kebijakan ini salah, kemudian kita berharap pimpinan ini tadi kita melakukan dengan baik dan prestasi yang sempurna, istilahnya tanpa ada pertimbangan ya, tentunya kalau ini berakibat buruk ya Bapak Ibu, maka akan membahayakan bawahan itu sendiri. Nah, ini kepemimpinan yang juga tidak baik ya. Jadi kalau kadang-kadang perintahnya ini ngawur ya. Perintahnya ini tidak jelas, perintahnya ini membahayakan, bisa berakibat pada dampak hukum. Nah, sementara pemimpin yang otoriter kadang-kadang maksa dia harus seperti itu, harus dilaksanakan. Itu yang jadi masalah ya. Ini kepemimpinan otoriter. Lanjut. Nah, ini kepemimpinan yang demokratis. Ya, Bapak Ibu sudah paham ini semua ya, saya anggap ya. Ini saya hanya mengulas, kemudian nanti akan saya simpulkan bagaimana ya. Kemudian kepemimpinan yang demokratis ini apa? Kepemimpinan ini di mana bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, pimpinan bersedia melimpahkan kewenangan pada bawahan ya, biasa. Keputusan dan kebijakan dibuat bersama antar pimpinan bawahan. Ya, komunikasi berlangsung dua arah ya. Tentunya pasti ada pertanyaan dan jawaban ya. Bawahan diberikan kesempatan untuk berprakarsa dan menyampaikan saran. Kemudian yang kelima, tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi. Kemudian pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang. Ya, ini menurut beberapa kacamata anak buah gitu ya. Pemimpin yang seperti ini sebenarnya sangat baik karena dia memberikan ruang untuk stafnya atau anak buahnya untuk kemudian bersuara, menyampaikan sesuatu, menyampaikan pendapat untuk kebaikan. Ya, cenderung seringkali kita temui orang-orang yang seperti ini kepemimpinannya ya, gayanya. Jadi setiap ini dia lemparkan kepada publik, dia lemparkan kepada anggotanya. Bagaimana ini sebaiknya, ya Bapak Ibu ya. Namun ada kekurangannya. Ya. Pemimpin yang seperti ini biasanya ya dalam konteks pengambilan keputusan akan cenderung lebih lambat, ya, cenderung lebih lambat dari orang lain. Dia mau bertanya dulu, karena dia sangat hati-hati. Akibatnya kebutuhan organisasi yang cepat ditambah dengan teknologi-teknologi yang sekarang terjadi, dia mungkin bisa jadi agak sedikit tertinggal. Tetapi dia di lingkup internal dia, di lingkup organisasinya sendiri, dia dianggap sebagai orang yang enak gitu diajak
berkomunikasi, gitu ya. Tapi bagi kebutuhan organisasi yang sekarang khususnya apabila dia pelayanan bagi masyarakat, wah tentunya akan sulit. Ya, semuanya harus bergantung pada pendapat setelah diputuskan bersama. Nah, ini juga kurang baik. Maka pemimpin yang demokratis ini kadang-kadang kebablasan, ya bisa saya katakan demikian. Kadang-kadang saking demokratisnya, dia sendiri ujungnya tidak berani gitu, karena masukan dari kanan, masukan dari kiri, dari atas, dari bawah. Gitu. Dan ujungnya dia, aduh, bagaimana ini, nah, gitu ya. Cenderung dia tidak tidak bisa mengambil keputusan secara cepat. Oke ya, lanjut. Nah, ini kepemimpinan yang bebas kendali atau free rein leadership. Nah, ini gaya kepemimpinan yang percaya pada supervisi minimal dan menyerahkan sebagian keputusan kepada bawahannya. Nah, ini bagaimana? Yang pertama, menyerahkan sebagian besar keputusan kepada bawahan. Nah, ya, oke. Kedua, pengawasan pada bawahan ini sangat minimal. Yang ketiga, prakarsa selalu datang dari bawahan, ya, sifatnya bottom up. Kemudian yang keempat, kepentingan pribadi lebih utama daripada kepentingan kelompok. Kemudian yang kelima, hampir tidak ada pengarahan dari atasan. Dan keenam, pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan. Wah, ini kacau juga Bapak Ibu, ya. Tetapi kadang-kadang banyak kita temui pimpinan yang seperti ini. Kadang-kadang, seringkali, ya, pimpinan yang seperti ini dia tahu batasan-batasan kemampuan dia. Ya. Pemimpin yang begini inilah pemimpin yang kadang-kadang diangkat, ditunjuk, diamanahkan karena sesuatu hal yang sifatnya nepotisme. Ini cenderung seperti itu. Ya. Karena ini forum bebas, forum akademik, kita bisa bicara seperti ini ya. Jadi orang-orang yang ditunjuk diberikan amanah ya, sebagai pemimpin karena sesuatu hal, contoh nepotisme, contoh melalui hal-hal yang tidak baik karena kedekatan-kedekatan tertentu, ini cenderung seperti ini. Karena dia paham bahwa kualitas diri dia itu kurang bagus gitu. Sehingga dia berusaha mencari orang-orang di dalam organisasi itu untuk bisa melakukan tugas dia. Cenderung tuh seperti itu Bapak Ibu. Cenderung dia, oh si A ini sepertinya agak pintar ini atau sepertinya pandai ini. Maka ditunjuklah dia untuk mengerjakan seperti ini. Si B ini sepertinya bisa diandalkan, maka ditunjuklah dia mengerjakan seperti ini. Sementara dia sendiri tidak tahu apa yang mau dikerjakan itu. Nah, pemimpin seperti ini seringkali ya cenderung ya, ini bukan berarti, tetapi seringkali cenderung lebih sering tertipu mungkin diantara dari anak-anak buahnya gitu. Karena anak buahnya kemudian menilai ya, oh bapak ini atau ibu ini dia tidak ngerti ya, tidak ngerti kapan yang mau dikerjakan, sehingga dia taunya bagi-bagi habis tugas saja. Dia tidak tahu apa yang mau dikerjakan itu lebih bahaya. Oke ya. Kemudian ini gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini Bapak Ibu ada 3 ya. Kemudian yang pertama itu memimpin otoriter yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian demokratis atau terpimpin. Kemudian adanya bebas, partisipasi. Ya, ini yang sudah kita bahas tadi, bahwa tapi ini saya sampaikan bahwa ini kriteria-kriterianya, ya. Ini Bapak Ibu bisa mentelaahnya bagaimana gaya-gaya kepemimpinan yang seperti saya sampaikan tadi. Oke, nah ini kita kenal dalam kepemimpinan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebagai mahasiswa S2 MAP ini harus tahu bahwa ada yang namanya teori duo kontinum. Ya, ini kalau melihat kotak warna biru yang ada di layar ini ya, bahwa adanya kewenangan dan partisipasi itu dibagi 2. Ya, kalau kita lihat yang tertinggi itu adalah pemimpin, yang ke bawahnya adalah anggotanya. Ya, bisa kita katakan bahwa untuk tingkat partisipasi, ya. Anggota itu dia jauh lebih besar, ya pasti lebih banyak anggota yang mengerjakan. Sementara pimpinan tidak terlalu besar. Nah, kemudian untuk kepemimpinan yang otokratik ya, otoriter ya, kewenangannya itu sangat besar. Ya.
kalau kita lihat dari sebelah kiri ini, bahwa kewenangan autokratik ini kewenangannya sangat besar, kepemimpinan otoriter itu, ya. Maka dari itu cenderung kewenangan mutlak itu ada di kepemimpinan yang otoriter, maka dia bebas melakukan segala hal. Kalau dalam ilmu tindak pidana korupsi, semakin besar kewenangan, semakin absolut sebuah kewenangan, maka tingkat penyalahgunaan kewenangannya tentu pasti akan semakin besar. Nah, ini terjadi Bapak Ibu, ya, bahwa ketika teori duo kontinum ini mengatakan bahwa kewenangannya sangat besar, maka dari itu yang terjadi adalah kepemimpinan autokratik. Nah, oke ya, baik. Yang baik itu yang mana? Nah, ini kan ada garis ya, gitu, antara partisipasi dengan otoritas atau kewenangan itu menjadi suatu hal yang seimbang. Oke, ya lanjut. Bahwa 3 kemauan manusia ini apa? Yang pertama kemauan berkuasa, kedua kemauan berkawan, dan kemauan berprestasi, Bapak Ibu. 3 kemauan manusia inilah yang kemudian mempengaruhi gaya kepemimpinan seorang pemimpin atau seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin. Nah, 3 kemauan inilah yang kemudian mempengaruhi teori duo kontinum ini, bahwa adanya keinginan untuk berkuasa, maka dari itu dia cenderung melakukan hal yang sifatnya otoriter karena dia berusaha untuk melebarkan kekuasaannya. Kemudian kemampuan berkawan, nah ini dia demokratik, ya. Dia berusaha untuk bagaimana dia mencari rekan, mencari afiliasi, dia berusaha untuk bagaimana di dalam organisasi itu dia berusaha untuk membuka ruang, ya. Nah, kemudian kemauan untuk berprestasi. Nah, berprestasi ini masuk dalam yang tadi, Bapak Ibu, ya, bahwa sementara dia tidak mengerti apa yang mau dikerjakan, dia menunjuk seseorang untuk mengerjakan, yang mana prestasinya itu nanti dapat dia katakan dialah yang mencapai prestasi itu, padahal orang lain yang mengerjakan, ya. Nah, kemudian kepemimpinan yang baik itu bagaimana? Kepemimpinan yang baik itu menurut saya, ya Bapak Ibu, kepemimpinan yang situasional, fleksibel, berubah karena waktu, dan adaptif terhadap lingkungan. Nah, itulah kepemimpinan yang baik. Karena saya sendiri mengalami ketika saya bertugas di suatu instansi, ya, staf saya kebanyakan orang-orang yang lebih tua dari saya. Bagaimana kemudian saya memanajerial, ya. Kemudian saya masuk ke dalam instansi yang stafnya kira-kira sebaya dengan saya atau rata-rata hampir sebaya dengan saya. Bagaimana cara saya untuk memanajerial? Nah, kemudian masuk juga saya di dalam sebuah instansi yang stafnya usianya lebih di bawah saya atau tingkat pendidikannya dan sebagainya, ya. Maka apa yang perlu saya kerjakan? Nah, disitulah perlu adanya adaptif terhadap lingkungan, ya. Tidak bisa kemudian gaya kepemimpinan kita di tempat sebelumnya kita pakai di tempat yang baru ataupun sebaliknya. Jadi Bapak Ibu sebagai pemimpin atau pemimpin itu, ya, ketika dia menerapkan gaya kepemimpinan yang lama di tempat yang baru misalnya, ya tentunya tidak akan cocok karena tentunya isinya berbeda, ya. Orang di tempat yang baru belum tentu bisa memahami kebijakan yang diambil pada saat Anda memimpin terdahulu. Ya. Bagaimana kemudian nanti kalau Anda dibantah, kemudian Anda nanti dijawab, oh Bapak ini terlalu ganas ini, atau Ibu ini terlalu otoriter ini, atau ini. Nah, tapi gaya kepemimpinan ini pernah kita gunakan sebelumnya dan berhasil membawa organisasi kita menjadi yang terbaik. Tetapi tak bisa kemudian jadikan patokan untuk kita memimpin di tempat yang baru, ya. Nah, maka dari itu perlu adanya fleksibilitas, berubah karena waktu, tetapi tidak menghilangkan ciri khas Anda sebagai seorang pemimpin. Ya, tidak menghilangkan ciri khas Anda seorang pemimpin, ya.
Oke, ini arah komunikasi dan kepemimpinannya. Ini seperti saya sampaikan tadi ya. Kalau gaya otoriter sifatnya anak panahnya keluar semua, ya keluar semua. Nah, otoriter. Kalau gaya demokratis semuanya saling mengisi. Kemudian gaya bebas kendali itu semuanya saling bertanya gitu ya, saling mengerjakan, tidak tahu siapa itu tupoksi siapa dan sebagainya. Ya, gaya bebas kendali istilahnya itu ya. Nah, kemudian nah ini jenjang kepemimpinan dan prinsip kunci. Ini apa Bapak Ibu ya? Kenapa saya buat seperti ini? Jadi ketika Anda ingin dipercaya sebagai pemimpin, ya intinya kan kepercayaan seorang pemimpin itu. Ya. Dia mau apa saja yang penting bisa dipercaya. Ya. Yang pertama, Anda harus mampu dalam konteks organisasional, mengorganisir. Ya. Bagaimana Anda menyusun struktur. Kemudian dalam konteks bagaimana kemudian Anda memanajerial, ya, memanajemen mulai dari waktu, sumber daya manusia, membagi habis tugas Anda dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana Anda membangun hubungan antar pribadi. Hubungan antar pribadi ini saya sampaikan tadi. Bagaimana kemudian Anda bisa dipandang sebagai suatu bagian daripada organisasi itu, ya. Sebagai bagian yang memang katakanlah didengarkan ya, bukan berarti bagian tapi tidak didengarkan percuma saja gitu. Nah, 3 kemampuan ini yang pertama harus Anda kuasai. Ya. Kemudian apa dampaknya? Ya. Yang pertama kepercayaan, kemudian Anda bisa memberdayakan, kemudian Anda akan timbul rasa selaras di dalam organisasi. Maka dari itulah yang menjadi inti daripada apa sih kepemimpinan itu, ya, Bapak Ibu. Jadi bisa kita telaah sendiri ya bagaimana sih kepemimpinan itu ya Bapak Ibu. Nah ini ya, wewenang itu apa? Ya, wewenang ini kan yang kemudian menjadi hal yang dimiliki oleh seorang pemimpin ketika dia ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Ya, wewenang itu digunakan untuk mengarahkan dan menerangkan peranan atau tanggung jawab seseorang. Jadi wewenang itu apa sebenarnya? Jadi dalam konteks sebuah organisasi, ketika kita ditunjuk ya, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang kepala seksi, menjadi seorang kepala bidang, menjadi seorang kepala subseksi atau sebagainya, ya. Maka dari itu kewenangan itu apa? Kewenangan itu tuh ada sesuatu ya Bapak Ibu, sesuatu yang ada dasar aturannya, ya, ingat ya. Untuk kemudian Anda bisa mengarahkan orang lain. Anda dalam tanda kutip secara tidak langsung bisa memerintah orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Nah, disitulah letak pembedaan antara pemimpin dengan bukan pemimpin. Kemudian apa saja jenis kewenangan ini? Yang pertama adanya wewenang struktural. Ya, karena jabatan, Bapak Ibu. Biasa itu ya, karena jabatan. Ya, karena ada SK, ya. Kemudian yang kedua, wewenang kearifan atau karismatik. Karena Anda ini punya sikap dan perilaku positif, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman. Wah, ini seringkali dimiliki oleh katakanlah misalnya ulama-ulama, ya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang kadang-kadang mereka banyak membantu sesama manusia. Kemudian dia dianggap bahwa oh inilah mereka punya sesuatu nih dalam arti punya karisma gitu sehingga saya mematuhi apa yang dia sampaikan, gitu ya. Nah, kemudian kewenangan moral, wewenang moral ini nih karena seseorang itu punya integritas, moralnya baik, berada di tengah anggota, terutama karena masalah Anda bisa memecahkan masalah, gitu ya. Maka dari itu wewenang moral ini kadang-kadang bisa 2 hal ya, Bapak Ibu. Ini dipandang baik oleh siapa? Ya, oleh anggotanya saja atau oleh orang lain juga. Nah, ini wewenang moral ini kadang-kadang bias juga ya.
Apakah kemudian Anda dipandang baik oleh anggota Anda, tapi bagi orang lain belum tentu. Jadi integritas Anda dipandang baik oleh anggota Anda, tetapi oleh orang lain belum tentu. Ya, batasan integritas, batasan moral yang baik itu belum tentu bisa disamakan. Maka dari itu, kalau kita katakan wewenang moral, seorang yang disebut preman saja bisa juga sebenarnya kalau kita mau lihat bahwa dia moralnya baik, dia bisa memberikan solusi bagi anggotanya, dia punya integritas yang baik bagi anggotanya. Tapi yang seperti apa? Nah, gitu. Ya, jadi tiga kewenangan ini yang kemudian mempengaruhi. Ya. Lanjut. Nah, ini ada yang keempat adanya kewenangan reputasi. Nah, karena prestasi masa lalu. Nah, inilah yang kadang-kadang banyak kita temui Bapak Ibu ya di masyarakat. Dia ini mantan A, mantan pejabat, mantan ini, mantan preman, mantan ustadz, mantan apalah sebutannya ya. Yang kemudian dia mempunyai semacam secara tidak langsung dia punya kewenangan yang kita dengarkan untuk dia menjadi seorang pimpinan atau instruksinya kita dengarkan, gitu ya. Karena prestasi-prestasi dia di masa lalu tanpa menghilangkan apa yang dia sudah kerjakan di masa lalu, kita sampai hari ini walaupun dia sudah tua, katakan sudah apa dan sebagainya, ketika kita bertemu kita tetap hormat, ya, tetap menghargai apa yang sudah dia kerjakan. Kemudian adanya wewenang jasmani, ya. Karena penampilan fisik seorang baik nyata maupun kesan yang terpantul dari dirinya. Nah, ini kadang-kadang kewenangan atau wewenang jasmania ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang karena dibuat juga ya, karena di situasinya diciptakan gitu ya. Jadi seolah-olah seseorang ini, wah kita anggap orang yang alim gitu, orang yang memiliki kemampuan tertentu sehingga dia seolah-olah punya kemampuan, punya wewenang untuk kemudian memerintah gitu ya. Nah itu juga masih bias juga. Jadi Bapak Ibu silakan disikapi dengan hal yang positif. Nah kemudian ini semakin banyak jenis wewenang yang dimiliki seorang pemimpin maka semakin baik. Nah, wewenang tadi ada 5. Jadi semakin wewenang ini tadi 5-5-nya ada di dalam diri seseorang, ya, maka tentunya sangat baik gitu. Maka tentunya akan lebih mudah untuk kita menggerakkan orang lain. Ya. Tadi Bapak Ibu, wah, orangnya karismatik, ilmunya tinggi, dia punya fisik yang baik, kemudian punya cara komunikasi yang baik. Ya tentunya 5 unsur ini yang perlu harus dimiliki, ya, sehingga proses untuk menggerakkan orang lain itu kan jadi lebih mudah. Maka dari itu dikatakan bahwa semakin banyak jenis wewenang yang dimiliki, maka pemimpin ini semakin baik. Ya. Pemimpin yang baik menggunakan kewenangan secara cerdas dan peka. Ya, sehingga menjadi sangat berwenang tanpa sewenang-wenang. Nah, cerdas dan peka ini Bapak Ibu sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, ya, bahwa seorang pemimpin ini tidak bisa lempeng saja ya, harus tahu ilmunya juga, dia mengelola organisasi, mengelola sesuatu yang diamanahkan kepada dia harus punya kepekaan, ya. Nah, kemudian menjadi pemimpin bukan berarti mendapatkan hak untuk memerintah, tetapi justru kewajiban memberikan teladan kualitas sehingga orang lain bisa menerima perintahnya tanpa merasa direndahkan. Nah, ini yang kadang dilupakan Bapak Ibu oleh pemimpin-pemimpin kita saat ini. Ketika sudah diberikan amanah untuk menduduki jabatan tertentu, dia ini lupa, ya, lupa. Kesannya adalah, oh, dia ini punya power untuk memerintah, ya. Kalau orang tidak nurut sama dia maka akan diberikan sanksi dan sebagainya. Itu kadang-kadang hal-hal yang timbul, ya. Nah, sementara pada hal yang lebih utama itu adalah bagaimana cara pemimpin tadi memberikan kualitas, teladan yang berkualitas. Teladan ini ya 5 unsur tadi, ya. Anda harus punya itu bagaimana ciri-ciri pemimpin yang teladan. Nah, itu kan mulai dari moralitas, mulai dari komunikasinya, perilakunya dan sebagainya itu tentunya harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya. Maka dari itu ketika seseorang menerima perintah atau diperintah itu dia tidak merasa direndahkan. Ya. Kepemimpinan adalah tindakan bukan kedudukan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kepemimpinan itu action Bapak Ibu.
bukan duduk, bukan kedudukan. Dalam arti ketika Anda diberikan kewenangan untuk memerintah ya, pada suatu jabatan tertentu, maka yang dibutuhkan oleh anggotanya, oleh anggota Anda atau oleh organisasi Anda itu adalah tindakan, bukan kedudukan. Dalam arti bukan jabatannya yang dibutuhkan, tapi tindakan Anda itu apa untuk menyelamatkan organisasi, untuk membuat organisasi ini lebih baik, lebih sukses. Apa tindakan Anda? Bukan kedudukannya. Kita bisa berikan nama jabatan, wah panjang, ini panjang. Tetapi kalau actionnya tidak ada gunanya. Lebih baik kalau namanya cukup kecil saja atau pendek saja. Misalnya kepala ini, tapi tugasnya jalan semua, actionnya banyak, inovasinya banyak. Nah, ya, oke. Nah, kemudian ini, bagaimana kemudian seorang pemimpin yang baik itu dia memotivasi bawahannya. Ini sering terjadi dan kita lupa, ya. Mungkin dalam momen ini kita saling sharing dan kita saling mengingatkan. Ya. Yang pertama tegur, tetapi jangan kasar. Tegur itu perlu loh Bapak Ibu. Ya. Bukan berarti kemudian dia kelah, malas aku. Nggak bisa juga. Kita seorang pemimpin ini nggak bisa seperti itu. Tegur, tetapi dengan cara yang baik. Cara yang baik itu kalau saya secara pribadi ya, saya menerapkan bagaimana cara menegur. Yang pertama dengan tindakan. Tindakan itu saya berikan contoh dulu. Ketika ada sampah, saya ambil dulu sampahnya. Dia merasa ditegur atau tidak? Misalnya, dia merasa ditegur tidak? Kalau dia tidak merasa, kemudian diulangi lagi, maka dari itu saya akan menegurnya lewat orang lain. Itu kalau saya. Saya akan tegur dia lewat orang lain. Saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan lewat orang lain. Kemudian saya sampaikan juga bahwa kalau sudah sampai di saya, maka ceritanya akan berbeda. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian ternyata masih juga diulanginya. Ya. Baru saya yang memanggil, baru saya menegur dengan cara yang mungkin saya anggap bisa diterima lah, ya, dengan berbagai cara, bisa dengan joke, bercanda, atau dengan sindiran gitu ya. Itu yang saya kerjakan. Ketika 3 unsur atau 3 upaya negur itu tidak berhasil Bapak Ibu ya, yang berlaku adalah aturan. Maka saya memberlakukan surat peringatan dan seterusnya hingga sampai dengan sanksi. Kalau dia pegawai yang ASN misalnya, ya sanksinya teguran lisan dan sebagainya. Itu saya berlakukan. Ya, alhamdulillah sejak 10 tahun yang lalu saya memperlakukan seperti ini, alhamdulillah lancar dan staf kita juga bisa mengerti dengan apa yang kita kerjakan ini, bahwa apa yang dilakukan inilah ada tugas seorang pemimpin, kemudian apa yang Anda kerjakan itu memang salah. Ya, maka dari itu perlu adanya bagaimana cara kita mensiasati, ya, kita menegur dengan halus, dengan baik dan tanpa kita merendahkan orang lain. Intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, peka terhadap manusia. Peka terhadap manusia ini bagaimana Bapak Ibu? Ya, kalau Anda ya, pergi pagi ke kantor, absen, masuk dalam ruangan, menghidupkan komputer dan sebagainya, siang Anda mungkin keluar makan, masuk sholat dan sebagainya, kemudian sore pulang, begitu terus ya, Anda tidak akan kenal dengan rekan-rekan Anda. Kenal itu kenal, tetapi mungkin Anda tidak bisa tahu apa yang dalam tanda kutip mereka alami gitu ya. Jadi ketika ada salah seorang dari staf Anda, ya, misalnya keluarganya, anak-anaknya mungkin berkebutuhan khusus, atau sekolahnya jauh, atau mungkin dia tidak punya pengasuh dan lain sebagainya, berikan pemahaman yang baik kepada orang itu. Ya, kalau memang ada solusinya, silahkan dipilih solusinya. Tetapi ketika tidak ada, maka atur saja sehingga pekerjaan kita, pekerjaan dia tidak terhambat. Sering Pak Ibu ya, Bapak Ibu ya, kalau saya sendiri mengalami, wah Pak, saya ngantar anak saya sekolah, Pak saya ngambil rapot anak saya, dan seterusnya. Kemudian apakah kemudian kita harus memberlakukan sanksi terhadap hal-hal seperti itu? Ya ini juga menjadi suatu fleksibilitas ya,
bagi kita seorang pemimpin yang baik. Kita perlu juga melihat, ya, perlu juga tahu bahwa memang kondisinya tidak bisa demikian. Tetapi ketika hal ini kemudian berulang, ya, besok ngambil rapot, besoknya lagi ngambil rapot, besoknya lagi ngambil rapot, ya tentunya tidak benar. Maka dari itu perlu adanya kepekaan terhadap apa sih yang dibutuhkan sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, bijaksanalah terhadap hal-hal sensitif yang dibawa. Ya. Ada beberapa poin. Bapak Ibu silakan sikapi. Yang pertama, jangan remehkan seorang bawahan. Saya sudah pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa pemberian motivasi kepada pegawai ini tidak hanya soal materi. Memberikan pujian, oke, terima kasih, ya, itu sudah merupakan reward bagi seorang anak buah. Jadi kalau Anda ingin memberikan motivasi yang paling ringan, ucapkanlah terima kasih kepada anak buah Anda yang telah mengerjakan sesuatu. Walaupun sebenarnya mungkin prosesnya atau hasilnya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar, gitu. Tapi selalu ucapkan terima kasih. Ya, sehingga dia tidak merasa diremehkan. Apa yang dia kerjakan ini tidak merasa, oh, apa namanya, remeh, kecil gitu, tidak gitu. Jadi kita berusaha ini bagaimana kita menaikkan mental, ya, daripada pegawai kita. Jangan sampai nanti dia merasa apa yang dikerjakannya itu remeh, kemudian dia bisa mengerjakannya sembarang-sembarang. Sementara kita berharap tidak demikian. Maka dari itu jangan pernah remehkan apa yang staf Anda kerjakan. Ya, ucapkanlah yang paling minimal itu adalah terima kasih. Ya. Oke, yang kedua, jangan kritik bawahan di depan orang lain. Nah, inilah yang sering terjadi. Ya, sering terjadi, Bapak Ibu. Ya, adalah pemimpin yang kadang-kadang mengkritik, memarahi, menegur dan sebagainya di depan orang lain. Bahwa beberapa pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa setiap manusia itu butuh kebutuhan harga diri, ya. Pada piramida Maslow itu ada kebutuhan harga diri. Dia merasa tersinggung ketika Anda menegur staf Anda di tengah-tengah orang lain, gitu ya, maka dia akan menurun drastis itu motivasinya. Dia akan menilai Anda seorang pemimpin yang tidak baik. Ya. Sehingga saya bisa menjamin bahwa apa yang Anda instruksikan kepadanya menjadi sedikit agak tidak ikhlas dia mengerjakannya, ya. Maka dari itu pintar-pintarlah kita untuk memberikan masukan terhadap apa yang dikerjakan, ya. Kemudian sekali-sekali beri perhatian penuh pada bawahannya. Dalam arti itu begini, ya. Tidak salahnya ketika Anda di dalam sebuah organisasi itu sekali-sekali mentraktir, gitu ya, hal-hal yang sifatnya ringan, yang sifatnya mungkin tidak terlalu banyak sesuai dengan kemampuan Anda, tapi itu bisa memberikan motivasi dan bisa mendekatkan Anda dengan anak buah kita. Ya, bisa memberikan pandangan yang berbeda terhadap Anda itu sendiri secara pribadi, ya, dari anak buah ini, ya. Kemudian yang keempat, jangan mementingkan diri sendiri. Daun bawahan berpikir demikian. Jadi jangan sampai staf itu berpikir bahwa, oh, bapak ibu ini atau bapak pimpinan ini cuma mikir ke diri dia dewe. Jangan sampai. Nah, bagaimana caranya? Silahkan Anda lihat situasi tempat Anda sendiri. Ketika ada masalah, ya, kerjakan, selesaikan bersama. Berikan arahan. Berikan solusi. Berikan masukan. Jangan Anda tinggalkan ketika ada pemeriksaan misalnya. Pemeriksaan BPK misalnya. Anda yang menikmati dalam arti misalnya bersama-sama menggunakan anggarannya, tetapi ketika diperiksa oleh pengawas, Anda pergi. Nah, itu tidak benar. Ya. Maka dari itu pasti anak buah Anda berpikir bahwa pimpinan ini mau enaknya sendiri. Mementingkan diri sendiri, dia mau cari selamat sendiri. Nah, jangan sampai demikian. Ya. Oke, lanjut. Oke, yang keenam, jangan memunculkan anak emas. Nah, ini udah sering terjadi. Apapun ceritanya, kalaupun terjadi demikian, jangan sampai hal ini kemudian menjadi suatu konsumsi publik, ya. Bahwa Anda memang akrab, Anda memang sering dalam arti melakukan kegiatan informal bersama, misalnya olahraga, misalnya misalnya kegiatan-kegiatan, atau Anda punya hubungan persaudaraan, ya. Tetapi hal ini kemudian mempengaruhi persepsi anak buah terhadap Anda, ya. Maka dari itu jangan memunculkan, bukan jangan meniadakan, tetapi jangan memunculkan anak emas. Ya. Boleh saja, tetapi jangan kemudian itu menjadi suatu konsumsi publik yang kemudian menimbulkan kesenjangan, ya, antara pegawai.
Kemudian yang ketujuh, selalu berusahalah untuk mengembangkan bawahannya. Berikan motivasi itu, dorong dia untuk sekolah, dorong dia untuk ikut pendidikan, dorong dia untuk belajar, dorong dia untuk kemudian menambah kapabilitas dirinya. Ya, Anda berikan masukan, berikan motivasi, berikan gambaran, berikan pengalaman Anda. Ya. Itu selalu kembangkan. Ini nanti banyak loh pemimpinnya seperti ini. Kalau anak buahnya maju, anak buahnya lebih baik dari dia, dia merasa terganggu. Itu salah juga. Ya. Kemudian yang kedelapan, mengertilah bahwa hal-hal kecil namun sangat menyentuh bagi bawahan. Jangan membanggakan diri di hadapan bawahan. Nah, ini yang sering terjadi. Kita lupa, Bapak Ibu. Lalai ini pemimpin seperti ini. Kadang-kadang saya juga demikian. Ada hal-hal yang sifatnya kebanggaan dan itu memang kebutuhan manusia, naluri ya. Wah, kalau saya dulu seperti ini, begini, seolah-olah ada rasa ingin dipuji, gitu ya. Nah, hal ini juga tidak baik juga kalau dilakukan sering atau terus-menerus, ya, sehingga kesannya seseorang ini sombong, pimpinan ini sombong, dia hanya ingin membanggakan diri dia sendiri, dia tidak melihat situasi yang ada di sekitarnya. Oke ya. Yang kesembilan, jangan racuni iklim kerja yang sudah baik, karena adanya seseorang bawahan yang kurang berprestasi. Nah, jadi kalau bisa gitu ya, seseorang yang kurang berprestasi ini kita bina dulu. Ya. Kemudian kalaupun juga tidak bisa, kita carikan tempat yang dia bisa lebih bermanfaat. Nah, jangan sampai Anda mempertahankan orang yang kurang berprestasi tadi di sebuah organisasi atau sebuah iklim kerja yang sudah baik. Nah, ini jadi masalah juga, gitu ya. Jadi ketika Anda melihat ada 1-2 orang ya staf yang mungkin kinerjanya tidak baik, sementara yang lainnya rajin, maka Anda perlu segera mengambil sikap. Jangan sampai ini menimbulkan kecemburuan bagi pegawai yang lain. Kemudian yang ke-10, jangan terombang-ambing dalam mengambil keputusan. Ambillah keputusan yang tegas, cepat, dan penuh perhitungan. Ini pengalaman kami sendiri, pengalaman saya sendiri. Kalau Anda kemudian bingung, bagaimana saya mengambil keputusan ini? Tanya dengan orang lain atau tanya dengan orang-orang yang lebih dulu ya memimpin daripada Anda di situ misalnya. Atau bagaimana kira-kira sharinglah dengan orang lain yang sifatnya rekan kerja yang setara dan sebagainya. Anda bisa menerima usulan dari mereka yang baik bagaimana menyelesaikan solusi seperti ini. Nah itu. Jadi jangan sampai terombang-ambing. Kemudian sampai berbulan-bulan tidak ada keputusan, tidak ada keberanian. Nah itu tidak boleh. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kemampuan seorang pemimpin ini ada 3. Yang pertama, mampu menganalisa masalah dan menarik kesimpulan. Nah, ini penting. Ya. Kalau Anda tidak bisa menganalisa masalah dan menarik kesimpulannya, maka perlu belajar lagi. Ya, itu menurut saya. Kemudian, pemimpin yang kedua, mampu menyusun, menyeleksi, dan menempatkan orang-orang yang tepat. Nah, dia tahu orang-orang ini, oh si A ini kemampuannya ini seperti ini, si B ini kemampuannya seperti ini. Dia tahu, dia bisa menyeleksi orang-orang ini. Bagaimana kemampuan-kemampuannya, sehingga dia bisa tahu penempatannya di mana. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengorganisasikan pekerjaan. Bagaimana dia membagi habis, bagaimana kemudian dia mengawasi, bagaimana kemudian dia memberikan arahan untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Ya, jangan sampai nanti dia sudah mampu analisa, dia sudah mampu menempatkan orang-orangnya, tapi dia tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Nah itu, ya. Nah, ini karakteristik pribadi pemimpin yang baik. Yang pertama, adanya kecerdasan yang cukup tinggi. Maka dari itu, salah satu upayanya adalah dengan S2, seperti Bapak Ibu. Ya. Kita sekolah ini bukan berarti terus kemudian mau gaya-gayaan, tapi kita berusaha meningkatkan kecerdasan emosional, ya, intelektual kita. Supaya kita berharap bahwa setelah kita berkuliah ini kita mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang lebih baik. Ya. Karena dipandang bahwa kita dianggap kecerdasan kita bertambah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, memiliki kecakapan komunikasi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kalau jadi pemimpin tuh teko ngomong lagi tidak jelas, susah. Ya. Nah, kalau boro-boro ngasih arahan, ngomong saja tidak jelas, huruf buka mulut lagi susah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki kecakapan mendidik. Nah, mendidik ini kan Bapak Ibu bukan berarti terus kemudian mendidik seperti apa ya, tetapi
mendidik itu memberikan motivasi, arahan, ya, kemudian mengayomi dan sebagainya. Nah, itulah kemampuan mendidik. Kemudian emosinya terkendali, ya ini nanti pimpinan inilah yang tukang panas-panasi, tukang kompor. Nah, ini juga nggak boleh. Ya. Kemudian yang kelima, memiliki motivasi berprestasi. Nah, dia punya motivasi, dia mau berprestasi. Jangan nanti anak buahnya didorong, sudah, cukup batas inilah baik, tidak usahlah kita nak berprestasi ini. Salah itu, harus punya motivasi untuk berprestasi. Yang keenam, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ya, itu penting supaya anak buahnya juga percaya diri. Ya. Kemudian yang ketujuh, memiliki ambisi. Ambisi ini seperti apa? Ya, ambisi ini untuk maju dalam arti yang positif. Ya. Kemudian prinsip hindari pemimpin. Nah, ada istilah AIDS ya, aku iri, dengki, dan syirik. Nah, inilah yang susah. Pemimpin yang seperti ini yang susah. Dia tidak terima dengan situasi yang ada. Anak buahnya lebih kaya, anak buahnya lebih hebat, anak buahnya lebih mampu dan sebagainya. Dengki, iri, dan syirik. Nah, ini perlu, kalau Bapak Ibu ketemu pimpinan seperti ini, ajukanlah pindah. Ya, karena ada akan majulah organisasi itu kalau ketemu pimpinan seperti ini. Dia sudah tidak mau dikoreksi, tidak mau diberikan masukan, dan dia iri, dengki. Ya. Kemudian pertanyaannya, ketika Anda menjadi seorang pemimpin, apakah saya bisa menerima kritikan? Nah, coba Anda pikirkan. Apakah Anda bisa menerima kritikan? Apakah saya ini bisa menerima kritikan? Kalau kritikannya seperti apa yang saya bisa terima? Batasan kritikan seperti apa? Nah, itu juga perlu Anda telah. Ya. Oke. Apakah saya terlalu suka mencela orang lain? Nah, ini juga, ya. Kadang kita lebih sering melihat keburukan daripada kebaikan. Nah, ini juga perlu kita antisipasi, Bapak Ibu. Ya, di dalam pergaulan, di dalam sebuah organisasi, perlu kita antisipasi. Apakah saya terlalu suka mencela orang lain? Nah, oke ya. Jika terjadi ketidakberesan, apakah saya menyalahkan semua orang, kecuali saya? Maka, hindarilah pemimpin-pemimpin yang seperti ini, ya, yang selalunya ngeritik, tidak mau nerima kritikan, selalu mencela, kalau tidak beres dia berlari. Nah, tinggalkanlah pimpinan seperti ini, ya, ajukanlah pindah misalnya, itu seperti itu. Oke ya. Apakah saya selalu berprasangka buruk? Nah, ini juga, ya. Nah, kemudian jika ya, maka Anda adalah pemimpin yang besar kepala. Oke ya, Bapak Ibu, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Iya Pak, bisa Pak. Ya, oke. Ini saya ngomong sendiri nih sepertinya. Oke ya, lanjut sedikit lagi. Nah, inilah kesimpulannya bahwa pemimpin yang efektif itu apa? Yang pertama, dia adalah sebagai pembuat keputusan. Yang kedua, sebagai pengarah, sebagai motivator, sebagai inspirator. Ya. 4 unsur ini yang perlu Bapak Ibu pahami, ya, bahwa Anda seorang pemimpin itu adalah Anda yang membuat keputusan, Anda yang mengarahkan, Anda yang memberikan motivasi, Anda yang memberikan inspirasi. Ya. Kalau 4 ini Anda belum terlalu paham, nah, maka dari itu perlu belajar lagi. Oke ya. Sifat utama pemimpin ini yang pertama harus berani mengambil keputusan sendiri secara tegas dan tepat, decision making. Kedua, harus berani menerima risiko. Yang ketiga, harus berani menerima tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu tidak boleh didelegasikan ke anak buahnya. Nah, ini berani mengambil keputusan, berani menerima risiko, berani bertanggung jawab. Nah, asal benar. Ya, yang penting kita sudah bekerja sesuai aturan, maka dari itu silakan Anda memilih. Ya. Oke, kita sering keliru memahami kepemimpinan dengan kedudukan, pangkat, dan jabatan. Padahal kepemimpinan adalah mengenai diri kita sendiri. Setiap kita sesungguhnya adalah pemimpin, esensi tertinggi dari kepemimpinan adalah mencapai hidup yang damai dan bahagia. Kepemimpinan sebenarnya adalah seni menikmati hidup. Ini yang saya simpulkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu cerna kata-kata ini, ya, bahwa yang paling penting itu adalah hidup damai. Percuma Anda diberikan jabatan yang tinggi, ya. Kalau kemudian Anda salah gunakan dan hidup Anda jadi tidak damai. Yang penting itu kita bekerja, ya, kita dapat penghasilan, anak-anak istri keluar sejahtera, bisa
gitu ya, paling tidak kita bisa menghidupi keluarga, ya. Kemudian di masa tuanya damai, bahagia. Itu ya, pemimpin ini. Tidak ada gunanya kemudian kita jadi pemimpin 100 tahun, tapi membawa masalah bagi orang lain. Ya, Bapak Ibu. Tidak penting kita jadi, tidak perlu kita jadi pemimpin 1000 tahun misalnya, ketika selama 1000 tahun itu kita menyusahkan orang lain. Maka dari itu, esensi tertinggi dari kepemimpinan itu adalah mencapai hidup yang damai dan bahagia. Tinggalkanlah kenangan yang baik. Ketika Anda seorang pemimpin, tinggalkanlah kenangan yang baik bagi organisasi Anda. Jangan sampai nanti kalau pada saat Anda pindah, mutasi atau pensiun atau berhenti, staf Anda motong ayam. Gitu. Jangan sampai demikian. Jadi tinggalkanlah hal yang baik. Karena esensi tertinggi adalah hidup yang damai. Kita bertemu kapan saja, suatu saat ketika sudah pensiun, sudah apa, sudah pindah, sudah mutasi dan sebagainya. Orang lain, anak buah kita tadi kembali mau menegur kita. Itu yang lebih baik, ya, sehingga bahagia. Ya, maka dari itu kepemimpinan sebenarnya adalah seni menikmati hidup. Bagaimana Anda menjalankan amanah yang diberikan kepada Anda. Ya, oke. Leader is one who knows the way, show the ways, and goes the way. Nah, oke ya, leader itu menunjukkan, tahu jalannya, ya, menunjukkan jalannya dan bersama-sama pergi ke sana. Jadi bukan dia memerintah, dia mengawasi, dia memaksa, bukan. Ya, maka dari itu Anda perlu tahu juga jalannya bagaimana, Anda bagaimana menjalankannya dan bagaimana menuju ke sana. Ya, maka dari itu ini esensinya. Itulah seorang pemimpin yang baik. Kepemimpinan yang baik, leadership itu seperti ini. Ya, oke, Bapak Ibu, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin pertemuan ini mungkin banyak yang sudah membahasnya, tetapi saya berpikir bahwa ini yang saya lakukan atas apa yang saya rasakan dan saya pernah lakukan ya selama saya menjadi seorang pimpinan. Nah, terima kasih Bapak Ibu, waktunya tinggal 2 menit. Apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan? Ini berapa orang pesertanya? Pak. Cukup, Pak. 22 orang. Baik, cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini hari libur panjang ini ya, besok sudah Minggu, udah masuk kerja lagi. Intinya ya, silahkan Bapak Ibu cermati bagaimana kemudian seseorang itu bisa memimpin dengan baik, dan yakinlah bahwa setiap pemimpin itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu tidak mudah menjadi seorang pemimpin, ya, perlu perdalam ilmunya. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Supaya Bapak Ibu nanti suatu saat memimpin lagi di tempat yang lebih tinggi, ya, bisa mengerti bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya, itu saja dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama.